Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati memohon hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 26 sampai 27. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. 1 Korintus 15 ayat 26 sampai 27. Tema kita, kebangkitan Kristus memberikan kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada renungan-renungan sebelumnya, saya sudah menyampaikan tentang fakta kebangkitan Kristus, bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi dasar iman. Dan renungan kali ini memberikan lagi sebuah penegasan bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan kita jaminan kemenangan. Tentu setiap kita merindukan hidup berkemenangan. Pada dasarnya, kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita seringkali hidup dalam keluhan-keluhan atau merasa tidak berdaya, merasa bahwa hidup ini ada dalam tekanan. Ya, apalagi ditambah dengan adanya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup yang tidak terkontrol, itu juga bisa turut memberikan asis bagi kejatuhan kita. Akan tetapi, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa melalui kebangkitan Kristus ada jaminan kemenangan bagi orang-orang percaya. Pertama, kemenangan atas dosa. Dosa telah berkuasa atas manusia sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Ya. Itu di dalam Kejadian pasal 3. Sudah berulang-ulang kita dengarkan. Tetapi Kristus telah memberikan pengampunan dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan kemenangan atas kuasa dosa melalui kebangkitannya. Maka dikatakan syukur kepada Allah yang memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi hidup di dalam dosa. Tidak lagi di bawah kuasa dosa. Tidak lagi berada dalam kekuasaan, dalam belenggu dosa. Kita sudah mengalami kemenangan atas dosa karena Kristus. Yang kedua, kemenangan atas segala kuasa gelap atau kemenangan atas iblis. Ayat 27, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Ini berarti termasuk segala kuasa kegelapan. Juga telah dikalahkan melalui kebangkitan Kristus. Dalam Kolose 1:13 di sana dikatakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan kebangkitan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, ini semakin memperjelas bahwa kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan iblis. Dan yang ketiga, kemenangan atas maut. Pada masa itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Korintus hidup di tengah-tengah berbagai pandangan filsafat. Salah satunya menyatakan begini, mari kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Filsafat dari Epikuros dan Stoa ini tidak mengakui adanya kehidupan setelah kematian. Bersenang-senanglah, karena setelah itu hidup ini akan berakhir dalam kematian. Tentu pendapat ini tidak alkitabiah. Kristus menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir kehidupan, tetapi kematian merupakan pintu masuk kepada kekekalan, kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
ini sangat jelas. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jadi kembali lagi, kalau kita kembali melihat 1 Korintus 15 ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitannya telah menelan atau mengalahkan maut sebagai musuh yang terakhir. Sebagaimana ayat 26. Maut disebut sebagai musuh yang terakhir. Juga kalau kita memperhatikan 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57, di sana juga semakin diperjelas. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan sebagai respons atas kemenangan itu, mari kita semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Inilah renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan kami sebuah kemenangan atas dosa, atas iblis, bahkan atas maut. Dan terhadap kemenangan ini kami bersyukur. Dan biarlah Roh Kudus memimpin kami supaya kami bergiat untuk semakin melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Pimpin kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.